Eh, Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailan. Assalamualaikum Sayyidina Umar Siduna Syekh Ahmad Sahibul Wafat Ajul Arif. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, pada pagi hari ini kita dikembalikan. Karena pada dasarnya manusia pada saat tidurnya adalah ruhnya digenggam oleh Allah. Ada nur insan, ada nur Muhammad, ada nurullah. Maka kenapa kita tak sadar pada saat tidur? Karena kita adalah nur insan keluar. Berarti kita tidak hilanglah kesadaran. Maka begitu kita lepas tidur, kita udah tidak ingat apa-apa lagi. Kita tidak ingat sebagai manusia, kita tidak ingat sebagai laki-laki, kita tidak ingat sudah berkeluarga, kita tidak ingat seusia apa, kita tidak ingat sama sekali. Karena memang sahabat Tuhan sedang melatih kesadaran bahwa sesungguhnya kita setiap hari itu adalah hidup dan mati. Ya, karena yang disebutkan dengan mati itu tidak ada. Mati itu adalah lepasnya ruh dari jasad. Dan kita, sebenarnya diri kita adalah ruh, bukan jasad. Kita adalah ruh yang diberi jasad, bukan jasad yang diberi ruh. Ini jangan kebalik. Maka tidak sedikit sahabat manusia di alam dunia melaksanakan ibadah dengan jasad. Padahal jasad itu adalah makhluk mati yang tak mungkin bergerak kecuali digerakkan oleh hati. Dan hati digerakkan oleh ruh. Dan ruh digerakkan oleh Allah. Berarti tak satupun gerakan makhluk yang bukan gerakan Allah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak bergerak segala sesuatu kecuali dengan izin Allah. Maka sadar akan ini sangat penting. Siapa yang bergerak, kamukah yang bergerak, atau Allahkah yang menggerakkan, itu penting penyadaran. Maka sekarang sahabat sedang berkembang adalah teknologi dengan energi kuantum. Tadi semua adalah kuantum jam, lompatan kuantum adalah bagaimana menggunakan pikiran. Nah inilah sahabat sekarang adalah bagaimana orang sekelas Jack Ma adalah bosnya Alibaba dari seorang pengangguran, ya, yang tidak punya apa-apa, sekolah pun tidak berlanjut, tetapi beliau sekarang menjadi konglomerat. Ini metodologi adalah energi kuantum. Bahwa sekarang manusia itu adalah bukan hayal, beda. Bayangkan ya, tadi kalau seandainya yang bergerak jasad, hayal, nafsu tadi. Tapi kalau kesadaran yang bergerak, ya, yang mendorong kepada pikiran, itu adalah kuantum. Jadi kuantum itu membayangkan sesuatu yang belum terjadi, seolah terjadi. Kalian menariknya adalah dengan, sebagaimana kata Abah juga, di dunia ini hantu itu tidak ada. Semua yang ada hantu itu sebetulnya jin. Jin yang membentuk dirinya sesuai dengan pikiran manusia. Karena jin itu bisa membentuk menjadi apapun. Maka kalau seandainya hantu itu ada, harusnya hantu Indonesia, Malaysia, Amerika, Cina, Jepang, Belanda, Eropa harusnya ada. Tapi kenapa? Hantunya orang Amerika itu Dracula.
Karena sesungguhnya itulah jin yang membentuk dirinya sesuai anggapan daripada pikiran manusia. Kenapa hantunya Indonesia, pocong, genderuwo, tuyul, tadi semua? Karena itulah buatan pikiran kita manusia di sini. Orang Cina nggak percaya dengan pocong, maka tidak adalah pocong itu. Tak mau jin itu berbentuk dengan seperti yang kita. Tetapi Indonesia karena orang ketakutannya adalah dengan pocong, dengan jin, dengan genderuwo, maka muncullah jin itu berbentuk itu. Itu pikiran. Nah di dalam ilmu ini sahabat, kita sering tahu nama jin, nama iblis, ya malaikat. Tapi sebenarnya pada saat mengkaji diri, jin itu pikiran kita. Maka pikiran kita, jin, setan, iblis itu pikiran kita sebetulnya. Hanya istilah itu. Itulah makanya pada saat kata pikiran kita yang disebut hantu itu adalah seperti itu, genderuwo, muncullah dia. Diciptakan oleh pikiran kita. Seperti Amerika. Diciptakanlah Dracula sebagai hantu mereka. Dalam pikiran orang Amerika. Jadi rasa takut yang muncul bagi orang Amerika bukan pocong. Maka tak ada jin yang membentuk dirinya menjadi pocong. Inilah jin. Maka jin dari jenius. Jenius itu sesungguhnya kalau seandainya orang bisa menggunakan jin pikirannya. Jenius. Itulah kenapa Bill Gates bisa sukses. Itulah kenapa Jack Ma bisa sukses. Itulah kenapa orang Mark Zuckerberg, orang yang sekolahnya tidak seberapa, bisa sukses. Karena menggunakan pikiran. Tetapi pikiran yang tidak dibangun dengan kesadaran, itu juga akan menjadi jin yang liar. Pikiran yang liar. Menarik oleh kita adalah kesulitan-kesulitan. Bahkan menarik penyakit. Menarik masalah. Nah nanti di penghujungnya, sesungguhnya penarikannya adalah lewat keluar masuknya nafas, sadar hidup, sadar kepada annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya tidak membutuhkan agama apapun di dunia ini manusia bisa menarik kesuksesan karena memang dunia ini adalah alam fisik. Jadi kalau kalian ingin bahagia surga yang seberang sono itu pasti tidak ada. Itu khayal. Karena semua yang namanya fisik di sini tempatnya. Menurut ilmu apapun. Karena kita ini adalah fisik, adalah materi. Sebetulnya kita ini adalah bukan materi, tapi energi yang memadat. Seluruh makhluk yang nampak bumi ini semuanya energi yang memadat. Pahami itu. Maka kenapa bumi ini sekali punya kekuatan? Energi yang memadat. Tetapi energi itu adalah cahaya. Berarti segala semua di alam ini adalah cahaya pada dasarnya. Manusia cahaya, lautnya cahaya, semuanya. Cahaya berubah menjadi energi, energi berubah menjadi materi. Nah disinilah sesungguhnya manusia tidak sadar tentang kekuatan itu. Apalagi pada saat Allah menjelaskan, sesungguhnya isi alam ini Allah bukan menciptakan. Allah menjadikan. Beda menciptakan dan menjadikan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sudah berfirman, aku menjadikan khalifah. Dan bumi ini pun adalah perwujudan Allah itu sendiri. Bagi kalian yang memahami tentang martabat alam 7, pada saat semuanya suwung, kosong, Tuhan berfirman dalam Quran, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun saya madkuro. Telah ada satu masa, Tuhan itu belum ada namanya. Siapa yang mau menyebut? Tak ada yang menyebut. Tak ada yang disebut. Maka disitulah Tuhan mentajalikan dirinya dari nur kepada di alam ahadiyah, di alam wahdah, alam titik. Nah inilah. Semua berasal dari titik itu. Maka alam dunia ini seperti halnya kitab, seperti buku, seperti Al-Quran. Sama juga dengan tubuh kita. Asalnya dari titik, kemudian menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi buku. Alam dunia ini pun sama. Mana lebih dahulu, alam duniakah atau manusiakah? Tentu, kan di alam arwah, di martabat alam 7, bahwa Tuhan yang pertama adalah menciptakan af'al, menciptakan bumi ini. Bukan menciptakan, dia menjadikan dirinya. Ini tadi, dari cahaya, Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Berarti sesungguhnya isi alam ini cuma Nur Muhammad semua. Semuanya wujud Nur Muhammad. Tadi semua. Nah itulah karena kita wujud Nur Muhammad, sehingga kita ini bahaya kalau seandainya berpikiran negatif. Punya hati busuk. Ya, inilah sahabat yang harus dirubah dari orang Islam.
Jangan orang Islam cuma hanya sibuk ngurus takbir, nguruskan haram halal, surga neraka sambil hayal, bidadari. Tapi realitasnya sekarang orang Islam, Abah sudah keliling dunia, menyatakan kita ketinggalan sekarang. Ketinggalan dalam segala hal. Ketinggalan dalam ilmu pengetahuan, ketinggalan dalam keyakinan, ketinggalan dalam kesadaran. Membuktikan bahwa Indonesia adalah ketinggalan, kita bisa lihat. Kalau Anda pergi ke Eropa kemanapun, Anda bisa menyaksikan manusia-manusia yang penuh kesadaran. Dan Tuhan menyuruh kita ibadah pada dia supaya sadar. Lawannya sadar itu artinya eling. Atau disebut zikir. Zikir itu eling, sadar. Gitu loh. Makanya Abah membuat STS sadar. Yang awal yang harus dibangun adalah sadar. Karena sahabat, pada saat manusia dilahirkan ke alam dunia ini, sesungguhnya kematian. Sebenarnya kalau ngerti. Sebagaimana kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Sesungguhnya kamu itu adalah mati. Bahkan Allah menggunakan amwatan. Pakai ta'nya itu dipanjangkan. Kamu itu sebetulnya pernah mati. Fa'ahyakum juga sama dipanjangkan. Kemudian hidup. Sebenarnya itulah kenapa kata Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di sini kamu dihidupkan, di sini kamu dimatikan, dari sini kamu dibangkitkan. Ya. Inilah fiha tuhyauna wa minha tamutunna wa minha tukhrajun. Di sini kamu dihidupkan, di sini kamu dimatikan, di sini kamu dikembalikan. Bahkan dalam surat ayat 48 Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti-ganti, artinya bumi ini akan ada lagi. Dan menurut penelitian sekarang ini adalah manusia paling tua adalah sudah hampir 1,5 juta tahun. Manusia purba. Manusia modern sudah 250 juta tahun. Manusia modern. Tapi Nabi Adam yang sekarang terdekat dengan kita baru 10.000 tahun. Bayangkan tuh. Maka di Pulau Jawa ada situs Gunung Padang, Megalitikum. Itu sudah ada 30.000 tahun sebelum Nabi Adam. Bahkan di Jawa Homo soloensis, Homo majakensis sudah ada fosilnya ditemukan dari 1,5 juta tahun. Artinya bahwa kehidupan ini terus mengulang. Dan Quran mengatakan itu. Inilah kesadaran yang harus dibangun oleh orang sekarang. Bangunlah. Nah, yang Abah ingin jalak tentang teori kesadaran ini, karena tanpa sadar, orang mabuk itu sholatnya juga nggak benar. Cari rezekinya nggak benar. Inilah kenapa orang muslim ini cari rezekinya adalah lebih banyak menggunakan tenaga. Maka itulah kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu binatang. Tadi semua. Kalau manusia, maka Abah tadi malam cara membangun kesadaran adalah apa? Allah mengajarkan kepada kita adalah tadi dengan membunuh diri kita. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tuhan suruh kita keluar dari tubuh kita ini. Kalau kita masih kesadarannya masih kesadaran jasad, kita ini binatang kata Allah. Ulaika kal an'am. Bahkan kata Allah balhum adall. Maka sekarang kenapa manusia bingung urusan rezeki? Binatang saja tidak bingung dengan urusan rezekinya. Bahkan Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran. Kurang apa? Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiun alim. Berapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rezekinya, Allah yang menjamin rezekinya. Bahkan dalam ayat ini kata Allah, wa'mur ahlaka bis shalah. Dan dirikanlah dan perintahkan kepada keluarganya as-salat. Cuma salat jangan diartikan amilus salat, tapi karena salat aqimis salat. Karena perintahnya juga dalam Quran 63 kali Allah mengulang aqimis salat wa atiyuz zakat. Tapi manusia hanya salat tapi lupa zakat. Manusia hanya vertikal dengan Tuhan tapi lupa dengan sosial. Inilah akibat ibadah tidak sadar. Manusia nggak sadar. Padahal tujuan Allah, Tuhan itu udah mulia. Tuhan itu udah agung. Maka kata Tuhan, aku nggak peduli kalian maksiat semua. Maka waktu Nabi Muhammad pulang dari Taif berdoa, ya Allah, semoga orang Taif diberikan kesadaran.
Semoga orang Taif menjadikan iman kepadamu ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, aku tidak menghendaki. Kalaupun aku semuanya juga maksiat, aku bikin taat semuanya kalau aku mau. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Tapi kita kadang suka sok tahu, menghina orang yang maksiat, menghina orang yang belum sholat, menghina orang yang semuanya itu nggak ada. Disinilah sahabat yang harus dipahami tentang hukum Tuhan. Hukum Tuhan, kita manusia di alam dunia ini bukan untuk menghakimi siapapun. Kita harus berjalan adalah yang harus kita lihat diri kita sendiri. Agama itu tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Maka mulailah kita sekarang adalah, kebanyakan manusia sekarang ini adalah menjadi jaksa-jaksa, menjadi hakim-hakim. Makanya sekarang nih, maaf di keluarga-keluarga kita di Muslim ini, rumah seperti pengadilan. Istri menuntut suami. Suami adalah menuntut istri, saling menuntut. Anak dengan orang tua, saling menuntut. Mana ada hidup orang punya kesadaran demikian? Orang yang sadar tidak akan demikian. Maka dikata Allah, wa'mur ahlaka bisolat. Solatnya adalah bukan amilus solat, tapi akimis solat. Aqoma yukimu iqomatan itu adalah sadar sesungguhnya. Sadar napas dalam solat. Mendirikan solat. Mendirikan itu. Kenapa bimana muta'adi? Karena berdirinya itu bukan tidak sholat. Bahkan ke kebunnya sholat, ke sawahnya sholat, di rumahnya sholat. Apapun kegiatannya sholat. Karena sholat, makna yang sholat itu adalah tersambungnya. Karena kan bilang Nabi, as-sholat bihuduril qalbi. Sholat itu adalah tersambungnya kita dengan al-khaliq. Itu sholat namanya. Nah, orang yang tersambung dengan al-khaliq itulah sadar namanya. Sadar sebagai makhluk, la haula wala quwata. Nah, disinilah nanti akan kehebatannya. Pada saat engkau sadar dirimu adalah kosong, adalah la haula wala quwata, maka sesungguhnya dialah Allah yang hadir pada dirimu. Itulah kenapa Allah ingatkan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu sadar. Sekarang banyak orang sholat tapi nggak sadar. Sadar sebagai hamba. Siapa Tuhan. Jadi dia benci Fir'aun tapi dia nggak sadar bahwa dia itu berperilaku seperti Fir'aun. Fir'aun itu adalah merasa, ya, dia dibilang Fir'aun itu mengaku Tuhan tapi kita nggak sadar. Hidup sendiri. Tadi semua harta gua, hidup gua, yang ibadah juga gua, yang sholat gua, yang berbuat baik gua. Pada saat berbuat maksiat baru dituduhkan nasib, takdir. Nah, inilah orang kita sekarang. Manusia-manusia yang tidak berkesadaran. Dan kata Allah, kalau seandainya wa'mur ahlaka bisolat, nah ini sholat yang didirikan. As-sholat, maka dibalik ya sholat maktubah, sholat wusta, ada sholatul daim. Seharusnya manusia itu dibangun dengan sholatul wusta dan sholatul daim. Sadar Tuhan, sadar napas. Napas masuk, napas keluar. Nurullah, syirullah. Insya Allah pintu rezeki kalian akan mudah ditarik. Karena yang menarik bukan kalian, tetapi dia. Karena Tuhan mengatakan, ada 8 ayat dalam Quran mengatakan, inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya aku meliputi kalian. Kalian wujud karena wujud aku. Kalian hidup karena hayat aku. Kalian melihat karena basor aku. Kalian mendengar karena sama aku. Kalian ngomong karena kalam aku. Kalian gerak karena kudrat irodatku. Ini yang manusia sekarang Islam gak sadar. Sehingga dia menuduh Fir'aun adalah ngaku Tuhan. Dia yang ngaku Tuhan. Kita yang ngaku Tuhan. Soal punya hidup sendiri. Waktu sholat dilatih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenyataannya bukan. Ini sholatku, ibadahku, hartaku, anakku, keluargaku. Nah, ku itu harusnya diserahkan kepada ku Allah. Hidup Allah, melihat Allah, mendengar Allah, sama Allah, kalam Allah, wujud karena wujudnya Allah. Itu yang harus dibangun kesadaran. Karena pada dasarnya, Abah kasih tahu, kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dihidupkan. Tapi begitu dihidupkan, kemudian kata Allah, summa yumitukum, setelah ruh ditiupkan pada jasad, kita kan tadi malam sudah dibahas tentang Sidroh Al-Muntaha. Pada saat kita
dalam alam kandungan, pada saat melihat, mendengar, berkalam tidak bisa dalam kandungan ibu. Dibulen kita dengan air ketuban. Maka pada saat itu sahabat kita punya kesadaran. Sampai bertanya dengan Allah, kata Allah, alastu birabbikum. Dan kita bisa menjawab, qalu bala syahidna. Itulah di alam arwah. Kita itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Nah inilah tentang konsep al-mutu qabla tamutu, menutup matamu, menutup telingamu. Tutuplah matamu untuk melihat nurnya Allah. Melihatlah dengan penglihatan Allah. Tutuplah telingamu untuk mendengar kalamnya Allah. Kalau kamu ingin mendengar kalam Allah, tutuplah telinga dohirmu. Budegan telingamu dari suara makhluk. Jangan terlalu banyak mendengarkan suara kolakson. Kama kola kila di telingamu. Maka kamu akan mendengarkan kalam Allah di kolbumu. Ini yang diajarkan Tuhan dari dulu. Nabi Muhammad yang punya guru. Cuma duduk di Gua Hira. Nabi Ibrahim tak punya guru. Tiap malam hanya nanya Tuhan, ini bulankah Tuhan itu? Mataharikah Tuhan itu? Hanya duduk. Demikian pula Nabi Musa. Berjalan sampai ke Bukit Turisina. Akhirnya berkalam dengan Tuhan. Nah itu maksudnya. Jadi jangan juga berkalam Tuhan itu kayak ada suaranya. Inilah juga orang Islam ini kadang-kadang Tuhan itu dianggap sosok. Ya. Tuhan itu bukan sosok. Tuhan itu bukan jirim. Tuhan itu bukan jisim. Kalian kan sudah menyebutnya. Laisa kamislihi. Karena segalanya sekarang di alam dunia ini yang tadinya hal atalal insan. Dia telah mentajalikan dirinya. Meliputi. Itulah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak tidur. Dialah yang meliputi seluruhnya. Meliputi kita. Meliputi seluruh makhluk. Dengan hidup yang sama. Hidupmu. Hidup anjing, hidup babi, hidup ruh yang satu, hidup yang satu. Awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Jadi ruh itu jangan kamu dianggap ada di dalam tubuhmu, nggak ada. Kita ini ibaratkan benak kosong baru dibentuk tubuh kamu nih di tempat yang kosong ini. Sama aja air satu danau, dibotolin sama kamu Ades, Aqua, lainnya sama aja kayak begitu. Air yang sama. Anjing, gamalah mungkin apa namanya botol tulisannya anjing, masukin tuh air itu, air sama. Inilah yang harus dipahami, kita ini satu hidup, satu ruh. Dan ruh itulah yang disebut Muhammad, Nur Muhammad. Wujudnya Tuhan di alam batin. Orang Malaysia nggak suka dibahas Nur Muhammad, bodoh itu. Bagaimana kau ngerti tentang ketuhanan? Kalau nggak ngerti tentang Nur Muhammad. Tadi semua. Kau akan bertuhankan makhluk selamanya. Tadi semua. Inilah akibat orang Zionis yang telah merubah paradigma. Tak boleh menyampaikan ilmu hakikat di umum. Justru Allah menciptakan. Ini juga sama orang. Oh ini HP bukan buatan Tuhan. Mana ada di dunia ini bagi orang punya kesadaran. Makhluk itu la haula wala quwata. Yang menciptakan listrik bukan Thomas Alva Edison, Tuhan. Yang menciptakan komputer adalah apa namanya itu Bill Gates itu menciptakan software. Itu bukan Bill Gates, Tuhan. Inilah karena manusia tidak punya kesadaran bahwa makhluk seluruhnya itu tidak ada. Lihat, Abah sering berkali-kali menyampaikan, inilah kalau manusia tidak dibangun kesadaran seperti itu, maka manusia di alam dunia ini hanyalah patung-patung. Dia bergerak dikira melakukan perbaikan, bergerak dilakukan melakukan ibadah, tapi kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Dia sia-sia. Ini kata ulama, kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwa ana ala ma alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun Allah itu cuma sendiri. Kita ini nggak ada bayangan Tuhan. Tuhan pada saat mau bercermin adalah makhluk ini. Dia mau bercermin. Makanya kita ini bukan wujud. Wujud kita ini kalau sebut wujud, sahabat, syaratnya pertama harus kodim. Yang disebut wujud. Kodim, bako, itu wujud. Syaratnya wujud itu ada 4, 5 dengan wahdaniyat. Pertama yang disebut al-wujud, sifat nafsiyah itu syaratnya kodim, bako, muhalafatul hawadis, qiyamhu binafsihi. Itulah sifat Tuhan, wujud. Maka segala yang selain dia tidak ada, tidak wujud. Buktinya kita sebelumnya tidak ada.
Sekarang ada, nanti tidak ada. Maka Tuhan itu ada. Kapanpun tidak pernah pergi. Makanya inilah banyak orang mencari Tuhan, ngaco. Orang selama dia mencari Tuhan, tidak akan ketemu. Karena dialah perwujudannya juga, mazhar. Makanya itulah konsep mengenal Tuhan ke dalam diri, bukan keluar diri. Jadi Allah sudah mengatakan karena Allah wala syai'a ma'a, Syai'atullah mengatakan karena Allah wala syai'a ma'a wa huwal ana ala ma'alika. Dahulu Allah itu sendiri, sekarang pun sendiri. Berarti sekarang kita ada, wujudnya kita. Kalau orang punya kesadaran, sadar, inilah bukti wujudnya Allah. Apa yang cari Tuhan? Tuhan sekarang udah wujud. Tadi semua cuma ngomong doang wujud. Wujud itu ada. Berarti segala yang ada ini adalah adanya Tuhan. Wujudnya Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Pahami? Maka wujud artinya ada. Makanya kalau sudah ada, itu pasti ada nama. Jadi wujud dulu atau nama dulu? Af'al dulu. Wujud dulu. Ini tulisan balpen. Wujud. Tak ada tulisan balpen di sini. Ya. Karena wujud. Wujud. Itulah wujud. Coba kalau kalian sadari wujud. Nah, segala sesuatu akan wujud dengan wujudnya Allah. Maka tadi kata Abah, pikiran manusia ini bahaya kalau nggak ngerti, kalau nggak sadar. Maka manusia berpikiran buruk, berpikiran busuk. Semua apa yang kau katakan akan terjadi pada dirimu. What you say, what you get. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu pikirkan. Kamu akan menarik segala apa dengan perkataan dirimu. Saya sakit akan sakit. Saya sukses, saya akan sukses. Saya gagal akan gagal. Saya lemah, saya akan lemah. Saya bodoh. Itulah Tuhan berkata, Anna indal dhonni abdi. Aku tergantung prasangka hambaku. Jadi Tuhan nggak peduli dengan sholatmu. Dengan dikirmu. Apa perlunya buat Tuhan? Dikir dari orang dia sendiri hidupnya aja nggak sadar. Nggak sadar Tuhan. Tadi, siapapun kalian, agama apapun kalian, kalau sudah sadar Tuhan, dengan napas itu, kalian akan luar biasa. Apalagi Tuhan sudah menyebutkan dirinya, namanya disandingkan dengan Rahman, Rahim, Ar-Rahman. Artinya Tuhan akan berikan nikmat besar di dunia ini kepada siapapun yang sadar akan dirinya. Kalau kamu sebagai kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Karena kamu itulah makhluk la haula wala quwata. Inilah yang Tuhan ingatkan sahabat. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah engkau melalaikan sehingga kau nggak sadar? Aku ini Rabbmu Al-Karim. Allah menyebutkan nama Al-Karim. Ya Karim. Allah Al-Karim itu apa artinya sahabat? Dia sudah memberi sebelum diminta. Sebetulnya kepada dia nggak usah diminta. Kalau kamu sadar Tuhan, tadi semua, kamu nggak usah minta. Minta itu tandanya orang yang jauh dari Tuhan. Minta itu tandanya orang yang ngerti dengan Tuhan. Sadar Tuhan dengan nafasmu, masuk keluar. Kau katakan, napas masukmu menarik energi-energi yang kau inginkan. Napas keluarmu kau buang energi-energi busuk yang ada pada dalam dadamu. Inilah rumah Tuhan. Inilah Baitil Atiq. Dan Tuhan menyebutkan harus menyembelih hewan kurban di Baitil Atiq. Rumah Tuhan yang paling tua adalah kolbu kita manusia. Dan dia sudah ciptakan dari awal. Masalu nurhi kamiskat piha misbah. Di dalamnya ada misbah. Misbah itulah cahaya Tuhan. Nur Muhammad yang ditiupkan. Ruh kita itu. Nah dengan itulah kamu berdahsyat. Asal sadar dia. Karena bayangkan dunia ini ada. Bikana makana biyakunu mayakunu. Wujudul awali. Semua ada karena Nur Muhammad. Dan segala yang belum ada akan ada karena Nur Muhammad. Sadar Allah, sadar Nur Muhammad. Maka engkau bukan makhluk sembarangan. Dia yang akan menghadirkan kun. Kunnya Muhammad, kunnya Allah. Kunnya Nur Muhammad, kunnya Allah. Kunnya sifat, kunnya zat. Nah inilah manusia yang tidak sadar. Nah kata Allah, mengatakan idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ini maha dekat. Kenapa kamu harus mencarinya? Kalau kamu mencarinya ketemu, karena yang mencari yang dicari. Selama ini orang manusia tidak bisa mencari Tuhan, kenapa? Karena dia berenang di air mencari air.
Itu Imam Ghazali menyindir kita dalam Ihya. Ada ikan lari-lari di pantai, ditanya sama ranting. Kata ranting, "Hai ikan, kenapa kamu panik?" "Saya lagi cari air." "Kamu sadar enggak?" Nah inilah sadar. Inilah STS. Kalau manusia tidak sadar, walaupun kamu kerja 1000 tahun, sholat 1000 tahun, bahkan tahajudmu setiap malam 1.000.000.000 rakaat dah, atau 1.000.000.000 rakaat, tapi kamu nggak sadar apa artinya di hadapan Allah. Itulah kata baginda Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadir. Hadirnya hati itu maksudnya apa? Ini Baitul Atiq. Hadirnya Tuhan maksudnya, la sholata illa bihuduril qalbi. Hudur dengan siapa? Karena kita makhluk, Allah khalik. Sesungguhnya kita makhluk, ya khalik. Kita wayang, ya dalang. Ingsun, ya siro. Kalau tubuh ini mana bisa bergerak? Kalau nggak percaya, besok barangkali kamu punya tetangga. Dia profesor ahli matematika. Begitu ruhnya udah keluar, kamu tanya, "Prof, berapa 1 tambah 1? Dijamin nggak bisa jawab. Karena yang profesornya itu ruhnya, bukan jasadnya. Nah inilah manusia suka salah. Yang kiai itu ruhnya. Coba kamu, kiai, ahli kiroat, barangkali. Atau dia ada tahfidz Quran. Pada saat dia udah meninggal, coba tanya dia, jasadnya. "Hei, coba sebutkan, kamu baca Al-Quran." Dia bisa bilang alif aja nggak bisa. Nah inilah manusia nggak sadar. Yang hidup ini siapa? Kalau kita tidak sadar demikian, bagaimana mau pulang pada dia? Itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Kalau kamu buta di sini pada Allah dan Muhammad, Allah dan Rasulnya, siapa Rasulnya itu? Nur Muhammad. Itulah Allahu mubtada, nurus samawat, itulah Nur Muhammad. Dan semua Nur Muhammad yang ada ini adalah Tuhan bercermin dengan menggunakan kita dan seluruh alam ini. Itulah kenapa Ibnu Rus mengatakan dunia ini tidak akan tidak ada. Karena ini perwujudan Tuhan. Dan itulah Allah tegaskan surat Ibrahim 48. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Di hari nanti diganti bumi lain. Ya, itulah kenapa sahabat ahli DNA sekarang menemukan kenapa manusia itu DNA beda-beda. Bukan dari Nabi Adam yang sama. Ya memang. Nabi Adam kita baru 9.000 tahun. Dunia udah 1,5 juta tahun. Entah berapa kali Big Bang. Kembali lagi. Sama. Kita juga. Wah ini susah ini. Ini Abah kalau membahasnya nanti harus membahas tentang yang lain. Babnya. Karena itulah sahabat yang tidak. Karena manusia tidak sadar. Makanya kata Allah. Wala taqrabus sholat illa wa antum sukaro. Janganlah kamu sholat kalau mabok. Nah inilah kebanyakan seorang manusia. Sholatnya itu mabok. Orang yang berdoa habis sholat itu mabok. Allah tidak pernah disebutkan sampai sama saya suruh berdoa. Ada juga tadi. Orang setelah sholat adalah dikir. Tapi dikir juga siapa yang dikir? Tadi apa kata Allah? Faidah kodo itu musolat padkurullah. Setelah kamu sholat dikir. Faidah kodo itu manasikakum padkurullah. Zikir. Tapi zikir itu hanya orang sadar. Orang juga la ilaha illallah, la ilaha, kayak orang TKN banyak, la ilaha, tapi nggak sadar Tuhan yang dikir dia. Cirinya yang dikir dia apa? Dikirnya untuk mudah-mudahan rezeki lancar, mudah-mudahan masuk surga. Itu orang nggak sadar itu. Itu orang nggak sadar. Ya. Apalagi dikaitkan dikir dengan rezeki. Padahal kalau kamu sadar saja. Tadi semua, sebagaimana Jack Ma nggak pakai la ilaha illallah, Bill Gates nggak pakai la ilaha. Itulah yang dilakukannya la ilaha illallah. Aku bukan jasad, aku bukan nama, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, tapi aku ruh. Dan ruh itu adalah Nur Muhammad. Maka dengan Nur Muhammad segala yang ada ini karena Nur Muhammad, dan segala yang belum ada karena mereka lebih menyadari itu. Itu yang kata Quran, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sadar nafas, sadar pada zat yang menghidupkan. Maka banyak orang sholat tapi tidak sholat. Itulah kata Allah. Dan Allah mengatakan sahabat, pada saat kita dalam kandungan, kita itu sadar. Sadar sepenuhnya. Kenapa bisa sadar?
Karena kita diliputi penglihatan, pendengaran pada saat di dalam kandungan ibu itu diliputi dengan air ketuban ibu. Diliputi dengan air ketuban ibu itu sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sadar Tuhan. Sehingga Tuhan waktu bertanya alastu bi rabbikum, kan kamu tahu di Quran, kita menjawab qalu bala syahidna. Betul Tuhan, apakah aku Tuhanmu? Betul. Dan kita sudah berjanji pada Tuhan untuk kembali pada Dia sebelum dilahirkan. Tapi di sini manusia takut mati. Karena nggak ngerti konsep mati. Tadi semua. Sampai di sini salah kisah lagi. Ibadah untuk surga, untuk bidadari, untuk dunia, untuk riha, makhluk semuanya. Harusnya kepada kulnya, kamu pada jujnya. Ini akhirnya manusia korban Ya'juj wa Ma'juj di dunia ini. Surga Ya'juj, neraka Ya'juj, dunia Ya'juj, akhirat Ya'juj. Kulnya Allah. Kulliyunnya Allah. Kembali pada Dia. Kalau kita ingin mendapatkan pikiranmu nanti luar biasa. Apapun yang kau pikirkan, kata Abah juga. Abah menguji Allah di Jerman Timur, minta petek. Nanti sekalian kalau sudah sadar napas, kalian itu senang menguji Tuhan. Kalian ini senang menguji Tuhan. Ya. Kalau kalian sadar pada napas, tadi semua. Tapi kalau kita tidak sadar pada napas, bahwa sesungguhnya napas itu disebut napas yang keluar, begitu masuk ke dalam adalah ruh. Jadi istilah napas dan ruh itu adalah pada saat keluar disebut napas, pada saat masuk disebut ruh. Tadi semua. Ya. Pada saat dia di dalam, masuk lagi ke dalam dia disebut hayat. Masuk lagi ke dalam disebut Allah. Berarti sesungguhnya sebenar-benarnya napasmu itulah perwujudan bukti kamu berhubungan dengan Allah. Karena napas itu pada saat kamu sudah inna lillahi wa inna ilaihi, maka dokter sudah mengetes gini. Maka alat kedokteran itu sahabat pada saat orang mau meninggal diuji tut 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 tut. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Apakah napas kita sadar Tuhan? Pada saat kamu sadar Tuhan, insya Allah kamu almarhum. Tapi kalau tidak saat sadar napas, pada saat ruhmu keluar, almalun. Almarhum akan menerima catatan dari sebelah kanan karena dia sudah sadar napas. Sesungguhnya napas adalah ruh. Sesungguhnya ruh adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah Nurullah. Nurullah adalah Allah. Berarti napas kamu itulah hubungan kamu dengan Tuhan. Itulah sahabat. Energi napasmu bisa merubah takdirmu. Energi napasmu bisa menarik. Maka itulah kata Abah. Di dunia ini manusia. Kenapa manusia itu lihat? Kenapa ada ilmu hipnoterapi? Orang sekarang ditanamkan di dalam pikiran. Nah ini. Karena kita ini perwujudan Tuhan. Kita ini. Kita ini seperti halnya asbak kayu ini. Kayu ini telah menjadikan dirinya asbak kayu. Demikian pula Tuhan. Segala ini semuanya tuh hanya Tuhan. Hanya Allah semuanya. Tidak ada. Maka dikatakan di dalam ini. Kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala alaihimah. Dahulu Allah ada sendiri dan sekarang pun tetap Allah itu sendiri. Dan dikatakan al-kaunu kullu zulmatun. Semuanya ini mati. Mati. Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Maka kita ini ada yang sebenarnya tidak ada. Maka tidak disebut wujud. Wujud itu harus ada. Ada. Itu orang suka salah. Kita ini disebut dengan wujud arod. Wujud waham. Sangkaan saja. Seperti kita bercermin. Nah, yang di dalam itu wujud arod. Bayangan. Dan kita ini semua bayangan Tuhan. Tuhan mau bercermin, ada kita. Tuhan nggak mau bercermin, nah ada kita. Maka Tuhan itu, karena dia ada, terus tidak pernah tidak ada. Kenapa dicari? Tuhan itu sebenarnya, yang hilang itu kita makhluk. Kitalah hilang itu makhluk. Maka untuk bertemu Tuhan, Syekh Arsyad Banjari mengajarkan, 20 tahun aku ke Mekah, mencari Muhammad dan Allah. Dia bertemu. Pada saat aku kembali ke kampungku, aku bertemu Allah dan Muhammad. Ternyata kampungnya bukan yang dimaksud kampung, bukan Sambas, tapi kembali pada diri. Karena hanya Tuhan yang mengatakan, Tuhan tidak pernah mengatakan aku di laut, aku di gunung, aku di Ka'bah, aku di Baitul Ma'mur, aku di Baitul Maqdis. Tidak pernah Tuhan mengatakan itu. Aku bersama di hati orang-orang beriman. Nah itulah hadirkan dia. Kalau kamu sudah hidat, Baitul Atiknya sembelih. Di sini nih. Yang disembelih. Sembelih ini semua.
Maka nanti ada amaliyah buat kalian. Itulah disebut liko. Dan tanpa liko kalian tidak akan kenal. Tanpa kenal kalian tidak bisa ingat. Dan sholat itu untuk mengingat. Bagaimana kalian mau sholat belum liko? Coba orang-orang yang belum pernah bertemu Abah, yang tidak pernah lihat live Abah, mana tahu Abah saya itu seperti apa? Nggak liko itu tandanya. Kalau nggak liko tidak akan ada ingat. Makanya konsekuensi dikir itu setelah liko, kenal, ingat. Begitu loh. Ini orang sekarang nih karena mabuk, dikirnya mabuk, menyebut-nyebut nama Allah tanpa kenal Allah. Menyebut-nyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tanpa kenal Muhammad. Inilah yang terjadi zaman sekarang nih. Banyak orang Islam begitu. Menyebut nama Allah nggak kenal Allah. Menyebut nama Muhammad nggak kenal Muhammad. Karena dia mencari keluar dari diri. Makanya dikatakan, biasakan mensenyapkan diri. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku. Nama ruhku. Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku. Lenyaplah aku. Allahu ruhun. Muhammadun jasadun. Coba kalian latih. Latihkan, biasakan. Karena dia ada kalau kamu tidak ada. Dia wujud kalau kamu binasa. Itulah Allah ingatkan. Walau anna katabna alaihim. Walaupun Allah menggunakan lau. Jadi jangan nunggu-nunggu hidayah. Karena dia terserah kamu. Itulah yang Abah jelaskan tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib satu kamu. Hatta yughayyiru ma, kamu merubah jiwamu, hadirkan dia, gitu loh. Jadi ingin dirubah Allah, hadirkan Allah. Inilah rumahnya. Qulubul mu'min baitullah. Dan ruh adalah utusannya. Itulah disebut Muhammad. Muhammad adalah ruhmu. Ini orang Islam sekarang ini udah Muhammad, nabinya udah meninggal kali semua. Nggak kenal dengan Nur Muhammad. Terus apa di alam itu? Itulah yang Allah ingatkan. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah membuat engkau menjadi layangan putus di dunia ini, cari rezeki bingung, cari ini bingung, berkeluarga bingung, nggak berkeluarga bingung, sebelum punya anak bingung, habis punya anak bingung, nah kerja bingung, habis kerja pun bingung, lagi banyak duit bingung, setelah nggak ada duit lebih bingung. Ma ghurraka bi rabbikal karim. Allah ingatkan, alladzi khalaqaka fasawwaka. Ingatlah pada saat penciptaan kamu, kata Allah. Fi ayyi suratin ma, aku bentuk kamu sebagaimana aku. Aku maha melihat, aku titip mata di matamu. Aku maha mendengar, aku titip telinga di kamu. Aku maha berkalam, aku kasih mulut kamu. Kamu hidup, aku kasih hidung kamu. Tapi Allah ingatkan dalam Al-Quran. Kenapa nyembelih kurban itu di sini? Karena di sini kita ini ada 7 lubang. Tapi yang 7 lubang itu bukan hanya kita manusia. Kambing pun 7 lubang. Kebo pun 7 lubang. Babi pun 7 lubang. Inilah kata Tuhan. Sembelihlah walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kata Tuhan, kalau seandainya aku ingin wajibkan, sembelihlah lehermu. Tapi bukan disembelih leher. Maksudnya apa? 7 lubang di sini itulah cara kamu liko dengan Allah. Cara kamu hidup, cara kamu menyaksikan nur Allah, tutuplah matamu. Kau ingin menyaksikan, dengar kalam Allah, tutuplah telingamu. Kalau kau ingin merasakan rasanya Allah, tutuplah mulutmu. Ingin kau merasakan adalah hayatnya Allah, tutuplah hidungmu. Sembelih di sini. Kalau tidak demikian, kata Allah, 7 lubang di kepalamu sama pada kambing 7 lubang, pada anjing 7 lubang, pada babi 7 lubang. Sampai Allah ingatkan, walaqad darokna li jahannama kasiron minal jinni wal insi lahum kulubun la yafqahuna biha. Di sini dia rumah Tuhannya tidak dibersihkan. Di sini rumah Tuhannya tidak disembelih. Kamu ada, aku tidak ada. Kamu yang ada, kamu yang hidup, kamu yang melihat, kamu yang mendengar. Nih di sini semua. Maka akhirnya kata Allah, ulaika kal an'am, berarti lubang 7 kamu itu nggak ada bedanya dengan lubang yang ada di babi. Maka maaf kata baginda Nabi, man akhroja, satu saja kata Nabi, man akhroja nafasin bigori ridikillah fahuwal mayyit. Siapa yang
mengerti keluar masuknya napas dari hidungnya. Kata Nabi, sadar Tuhan. Dia itulah kal an'am. Man akhraja nafasin bi ghairi lidikrillah fahuwal mayyit. Dia itu bangke. Mislul hayawan, bangke binatang. Dunal baqarah, bukan bangke sapi, terlalu mulia bangke sapi kata Nabi. Tapi fahiya kal hinjir, tapi bangke babi. Bayangkan itu, sahabat. Dan sayang, Allah sudah menghitab qali ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Hanya sedikit dari kalian yang mau. Ya memang itulah. Bahkan yang sedikit dibilang sesat di akhir zaman ini. Dan Nabi sudah bersabda, awalnya agama yang lurus dianggap sesat. Sebagai Nabi Muhammad dianggap sesat. Sampai dakwah pun harus berpindah dari Darul Arqam, Darul Nadwah, Darul. Karena pada saat itu masyarakat mayoritas menolak. Ya, kata Nabi, nanti di akhir pun yang benar itu dianggap sesat. Maka kalau kita dianggap sesat di akhir zaman ini, berarti kalian sudah benar. Itu saja. Karena kalian sudah menjadi bagian, ibaratnya itu adalah kecil daripada kelompok bagian besar. Kemana bagian besar? Allah sudah mengatakan menghitobnya. Walaqad dara'na li jahannama kasiron. Kasiron itu lawannya dari tadi. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun. Yang qalil, yang kasiron. Kemana kasironnya? Ulaika kal an'am. Maka kalau Abah bahasa secara hakikat, kata Abah, Tuhan itu hanya menciptakan jin, malaikat. Ya, Tuhan menciptakan hanya 3 makhluk, jin, malaikat, dan manusia. Di dunia ini kok bagaimana banyak binatang. Karena manusia, ada yang banyak dikembalikan nanti. Karena bumi ini akan terus, setelah melalui kiamat, maka bumi ini akan menjadi akhirat buat kita. Ya, kan ketat Quran, walau yauma tubaddalul ardi ghair. Nah, di situ aja bagi orang yang ngerti huruf, harusnya bukan akhor. Artinya apa? Manusia akan dibangkitkan lagi di sini. Bahkan di surat Al-Hajj ayat 5, sahabat, termasuk kita. Surat Al-Hajj ayat 5, Tuhan menceritakan bagaimana kita kembali lagi ke alam ini setelah hancur. Tadi semua, ya. Setelah hancur, ya, di surat 22, surat Al-Hajj, ya, ayat 5. Tuhan menjelaskan, kita akan kembalikan lagi ke sini. Sama seperti dulu lagi, lahir lagi, maka dikatakan, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Nah ini, ya ayuhan nas, manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan, minal ba'si fa inna khalaqnakum, dalam kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Kemudian dikembalikan lagi nutfah, nuqtah, alaqah. Jadi jangan pemahaman selama ini nanti manusia dunia dikiamatkan, ditiup beruntul kayak jamur. Ya nggak kayak begitu. Tuhan itu emang tukang dongeng. Tuhan itu ilmiah. Semuanya ilmiah, dan surat kalian buka nanti tafsirnya Al-Hajj ayat 5. Tuhan akan mengembalikan kita seperti dulu di awalnya. Adam dulu, terus begitu. Buminya diganti baru, inilah dunia ini sekarang. Nanti begitu ini meledak, kiamat, akan dikembalikan lagi. Yauma, hari, tubaddul ardu ghairu ardi. Nah, kata ghair itu menunjukkan ini lagi, yang ada di sini lagi. Maka pantas kata Allah, fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha turajun. Di sini kamu lahir, di sini kamu mati. Kenapa? Karena tubuh kita ini dari alam ini. Tubuh narun, hawaun, maun, turabun, patun, dia kembali lagi ke situ. Tapi kesadarannya adalah kepada ini semua, udara ini. Maka kita semuanya seudara, saudara, teman saudara. Seluruh makhluk di dunia ini satu napas. Satu udara ini semua, saudara. Jadi tidak ada. Nggak ada Kristen, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada anjing, nggak ada babi. Satu napas. Itu yang bagi orang sadar. Kalau nggak sadar ya begitu. Nah, di ayat Al-Hajj ayat 5 ini Allah mengembalikan kita manusia sebagaimana dulu. Dari perut dulu, dari nutfah, alaqah, mudghah. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Tetap ada ibu, ada bapak lagi.
Tadi semua kemudian ibu dan bapak eng disatukan. Keluarlah air nutfah. Nutfah jadi nuktah, alaqah, mudghah. Nah, di kandungan perut lagi Allah ingatkan lagi tuh, alastu birabbikum. Kita tetap sadar lagi di situ. Qalu bala syahid. Lahir lupa lagi. Inilah manusia. Lahir nggak sadar lagi. Dan memang Allah sudah katakan. Setelah kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Manusia itu pada saat punya jasad lupa. Karena kita menjadi manusia jasad. Sok lah sadari. Inilah sahabat, kesadaran yang harus dibangun. Kembalikan pada kesadaran ruh. Karena ruh itulah yang bisa mengadakan segala perkara. Dan kalau kamu hari ini mati dan bisa kembali pada Allah, tidak akan lagi Allah. Karena ashabus simal jadi makhluk binatang, tumbuhan, batu. Ashabul yamin jadi manusia lagi. Tapi disitulah martabat yang akan kembali hanya sedikit, kata Sirul Asrar. Yang sabikun ulaikal muqarrabun. Mereka yang sudah ketemu dengan Allah di sini, yang liko di sini, berjumpa dengan Rasulullah di sini, sadar kepada dirinya di sini, maka dia akan menikmati surga di sini. Sebagaimana Maryam menikmati makanannya, Nabi Sulaiman sekali kedipannya, dan memang dunia ini seharusnya adalah merupakan surga dunia, jannatul ma'wa yang harusnya kita nikmati. Surga. Maka kenapa kata Allah? Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah mengatakan surga yang seluas langit dan bumi itulah jannatul ma'wah. Di sini tempatnya. Bidadari di sini tempatnya. Hurun in, meja, dipan dari emas, kursi. Semua. Kehidupan itu cuma bumi, sahabat. Quran Allah mengatakan di bumi inilah kamu ada. Dari bumi inilah kamu dihidupkan. Dari bumi inilah kamu dimatikan. Dari bumi inilah kamu dibangkit. Selalu begitu Quran itu. Tapi kebangkitan itu adalah kembali di sini. Jadi sekarang ini dunia, tapi juga akhirat. Akhirat dari mana? Kehidupanmu yang lalu. Cuma kalian gak paham. Maka hari ini segala apa yang kita terima tidak semudah. Nah, itulah yang harus kita kembali sekarang. Mumpung ada kesempatan, kembalikan kesadarannya. Karena la'allahum yarsudun, semoga kamu sadar, kata Allah. Itulah sidroh al-muntaha itu, orang yang kesadarannya terhujung. Udah selesai itu. Maka Nabi Muhammad mengisahkan sidroh itu sadar, al-muntaha penghujung. Dan Tuhan sudah mengatakan, wa ana ila rabbikal muntaha. Dan penghujung kalian harus aku. Nah, itu tadi semua. Sekarang ini malah banyak sibuk manusia. Menyebut-nyebut nama Allah, tapi tidak kenal dengan Allah. Menyebut nama Muhammad, tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Inilah persoalan. Karena kalau Rasulnya dianggap meninggal, berarti Allahnya juga tidak ada. Karena Allah itu bersama Rasulnya. Nah, berarti Rasul yang mana? Yang makana Muhammadun abah ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Rasulullah itu tidak akan pernah meninggal. Yang meninggal cangkangnya. Presiden tidak akan meninggal. Yang meninggal orangnya. Presiden Soeharto meninggal. Soekarno meninggal. Presiden Gus Dur meninggal. Meninggal. Tapi presidennya tidak akan meninggal. Karena dialah Rasulullah. Sampai kalian mati 1000 kali tetap Indonesia. Selama Indonesia ada pasti presiden entah yang keberapa. Kayak Amerika sekarang udah presidennya berapa. Yang tidak akan hilang presidennya cuma satu. Itulah Rasulullah. Sama. Kayak begitu. Tuhannya satu, Rasulnya banyak. Rasul itu cuma satu. Tapi pemainnya beda-beda gitu doang. Aduh ampun manusia sekarang. Karena beragama tidak punya kesadaran. Akhirnya di dunia ini. Inilah yang Abah khawatir dari beberapa puluh tahun lalu. Kata Abah, orang Islam akan kelimpungan untuk rizkinya. Karena dia menganggap Tuhannya itu ada duduk di atas aras. Poncang kaki. Dia menunggu-nunggu BLT dari malaikat Mikail. Pembagi rizki. Kan begitu pemahaman orang Islam hari ini. Sehingga orang Islam yang tertinggal sekarang. Agamanya tertinggal, rezekinya tertinggal, kebahagiaannya tertinggal. Fakta, silakan cek negara Islam manapun di dunia ini. Arab Saudi hanya menunggu waktu habis saja minyaknya. Dubai juga sama. Mereka tidak punya keterampilan, mereka tidak punya ilmu, mereka tidak punya teknologi. Satu saat mereka akan jadikan kembali buruh. Coba lihat, kalian saksikan. Karena mereka sekarang hidup dari kemewahan apa yang ditinggalkan minyak, dan minyak ada habisnya. Sama seperti orang kaya yang tinggalkan warisan ayahnya, habis warisan belangsak.
Nah inilah yang harus dipahami oleh kalian. Maka kalian harus bangkit hari ini. Sadarlah hari ini. Tadi semua. Orang Indonesia jangan seperti itu. Tadi semua. Kesadaran beragamanya ayo tumbuhkan. Dan Abah berkeliling beberapa negara, justru kata Abah, kok iya kenapa yang sadar Tuhan malah negara orang yang kalian sebut kafir. Buktinya bahwa mereka itu sadar apa? Menemukan pesawat, menemukan HP, menemukan mobil, menemukan teknologi, menemukan komputer, menemukan listrik, menemukan telkom, menemukan segala alat. Kita justru nggak sadar. Karena apa? Karena kita sudah 450 tahun dibelokkan paradigma keyakinannya. Tuhannya ada duduk di aras. Muhammadnya sudah meninggal. Nah inilah. Padahal segalanya ada karena Muhammad. Bagaimana itu? Akhirnya jadilah sekelompok orang menjadi panitia kiamat. Mengaku duriat. Nah, inilah. Mengaku duriat tapi busiat. Nah inilah masalah. Dan Abah sudah prediksi beberapa puluh tahun yang lalu kata Abah. Islam satu saat nanti. Dia bahkan akan kehilangan iman gara-gara ekonomi. Dan Nabi sudah berkata tentang itu. Kadal pakru ayakuna kufron. Sekarang banyak manusia. Lihat orang Indonesia, orang Malaysia pergi ke Myanmar, pergi ke Kamboja, hanya ditipu di sana. Setelah ditipu di sana nggak bisa pulang, disuruh nipu orang kita sendiri di sini. Ini semua terjadi karena tidak sadaran. Jadi mari sahabat kita kembalikan sesungguhnya sadar itu penting. Tadi semua karena Allah sudah ingatkan sadar. Sidroh al-muntaha, kesadaran itulah sesungguhnya kenapa kata Abah juga. Tasakuran di dalam apa itu adalah dengan menggunakan tumpeng yang dibuat seperti gunung. Tadi semua. Dan bahkan sekarang yang mengaku mursyid pun banyak nggak sadar. Tadi semua. Dikira Tuhan itu apa. Tadi semua. Dikira Rasulullah itu apa. Nah inilah. Yang orang kita ini sudah diperbudak tadi. Mari. Maka kata Allah dalam Al-Quran kalau kamu sadar. Wa'mur ahlaka bisolat, tapi yang solat yang benar. Wastobir alaiha, yang sabar yang benar. Sabarnya Tuhan. Maka kita dilatih harus ba'alaiha. La nas'aluka rizqo, nahnu narzuquka wal akibatul taqwa. Jadi sesungguhnya Allah itu menyuruh kita senang-senang di dunia ini. Tadi sebenarnya. Karena dunia ini adalah jannatul mawa. Tadi semua. Maka orang yang mau kembali dengan istighfar saja. Sudah bagus. Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghafara. Yursili sama alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah kasih harta, kasih anak, kasih rezeki, rekeningnya anharo mengalir terus, rekening aktif, rekening pasif. Karena memang di sini adalah tempat kita untuk menikmati. Karena kita ini bukan penduduk baru, tapi kita sudah 7 alam, ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal. Di sini harusnya surga, ini malah cari neraka. Udah surga di sini, dia mikirin surga yang lain. Coba inilah orang beragama tanpa sadar. Inilah kata Allah. Tadi, wa id qulna ya Adam uskun anta, hei Adam, tinggallah di surga, di bumi ini. Nikmati. Malah wala taqrabu hadis saja dan kamu jauh huldi. Oh, malah deketin huldi. Akhirnya khoyal surga hayal, barja hayal, sirot bayal. Maka itulah kenapa orang tua yang disebut sirotol mustaqim seperti rambut dibelah 7. Maksudnya ada 7 lubang di kepala kita ini. Kita diingatkan dengan 7 lubang di kepala kita ini semua. Kenapa wudhu kumur-kumur? Supaya ini kumur-kumur terus. Makanya bohong jalan terus. Padahal kumur-kumur, sadarlah pada kalam Allah pada mulut kamu itu. Kenapa kamu cuci telinga? Sadarlah pada sama Allah di telinga itu. Bukan telinganya dicuci. Makanya ada adan, ada udun. Allahu Akbar. Kamu iman pada adan itu. Iman pada beduk. Bukan iman pada Tuhan. Iman pada Tuhan ke sini, ke telingamu. Karena untuk mendengarkan kalam Allah itu, tutuplah telingamu itu. Biar bunyi di sini. Kesadarannya. Karena tanpa kesadaran tidak ada. Tadi semua. Inilah sahabat kenapa kita diisyarahkan menyembelih kurban. Sebetulnya Allah sedang memberikan pengajaran kepada kita tentang bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu kalau kamu mau sadar. Coba. Sebenarnya ya tadi bagaimana kita dibangkitkan, dihidupkan supaya sadar. Setelah sadar barulah ternyata oh rezeki Allah itu mudah ya. Ternyata sesuai dengan pikiran kamu. Aduh ya Allah ya Karim. Maka kenapa sekarang ada ilmu hipnostasis?
hipnosis. Orang bisa dihipnosis. Kenapa bisa dihipnosis? Kenapa bisa dihipnotis manusia? Karena tadi ada ruang bawah sadar. Nah, inilah ruang ini yang harusnya dikembalikan pada kesadaran. Dengan kata-kata dari tukang hipnoterapi, kamu bisa nurut. Disuruh nyanyi, nanti nyanyi. Bahkan kamu jago nyanyi. Karena pikiran kamu ini jin. Tapi jin seumpama motor, kendaraan. Dia cerdas membawa kita kemanapun pergi, tapi bukan dia yang membawa. Ini kolbu yang membawa. Tuhan hadirkan untuk mengendalikan pikiranmu. Nah, sekarang manusia ini kolbunya kosong. Kata Allah, lahum kulubun la yafqahuna biha. Akibatnya, walahum a'yunun la yubsiruna, butalah mata hatinya. Walahum adanun la yasmauna biha, tulilah telinga batinnya. Kata Allah, ulaika kal an'am, kamu tuh binatang. Karena punya 7 lubang, sama nggak dipakai kayak binatang. Kan kucing juga 7 lubang, 2 mata, 2 lubang hidung, 1 mulut, telinga. Sama kucing, sama kambing, sama domba, sama anjing, sama kita manusia. Inilah. Maka kucing tidak berwudu. Maka wudunya kita jagalah penglihatan lubang ini. Jagalah lubang ini. Jagalah lubang ini. Jagalah lubang ini. Yang kedua lagi kubul dan dubur. Jagalah lubang itu. Orang yang sudah mampu menahan 9 lubang, maka dia telah menjadi wali. Kenapa Syekh Khalil Bangkalan membuat rokok adalah Ji Samsu 2, 3, 4. 2, sadarlah kamu punya jasad dan ruh. Tadi semua. Kemudian yang kedua apa? 3 itu apa? Kamu punya nur insan, nur Muhammad, nurullah. 4. Apa itu 4? Shh, lagi hidup tadi semua. Ini kok nggak pernah sadar, mama kadang-kadang. Ya. Inilah tadi semuanya. Ya udah ya sahabat, terima kasih lah. Kadang-kadang orang nggak pernah ngerti. Tadi kadang-kadang kita lagi ceramah, dari sini kita hilang konsentrasi semuanya. Ya, inilah ya kesadaran yang dibangun yang harusnya kita. Kalau orang nggak sadar ya begitu. Tadi semua. Jadi kita dibangun kesadaran itu harus sadar lingkungan, sadar apa yang ada. Kalau nggak sadar ya tadi apa yang sedang terjadi, dia sendirinya jalan sendiri. Ini harus dipahami dalam hidup. Kita harus mengerti apa yang sedang terjadi dalam segala perkara. Tadi. Maka itulah kenapa Ji Samsu 2, 3, 4. Karena itulah kenapa diisyarahkan kepada sholat subuh 2 rakaat, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya, sholat duhur, sholat asar. Maka tadi dengan Ji Samsu 2, 3, 4 itu adalah 9. Maka 9 itu adalah perlambang dari Wali Songo yang 9. Lobang yang ada pada kita 9 lobang itulah yang harus dijaga. 2, 3, 4. Kenapa wawunya adalah bukan waw atau, tapi dan. 2 ditambah 3. Itulah nikah. Nikah itu panggihum atau balakum. Masna, wasulasa, waruba. Ji Samsu. 2 tambah 3 tambah 4. 9. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Semuanya tentang tubuh kita untuk mengembalikan kesadaran. Jadi bukan gerak tubuh ini. Sehingga banyak sahabat dalam hikam tadi semua. Al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal itu hanya kerangka mati. Tapi ruhnya adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Sadar pada hidup. Hiduplah yang sholat, hiduplah yang ke kantor, hiduplah yang ke toko, hiduplah yang jadi petani, hiduplah yang jadi nelayan. Kalau begitu, semuanya kalau kalian sadar, ilahukum ilahu wahid. Siapapun kalian, agama apapun kalian, kalian selamat. Tadi, kalau kalian takut, percayakan tadi semua. Nah, Abah bertanggung jawab dunia akhirat. Siapapun yakin pada ilahu wahid, agama apapun kalian, mau Hindu, mau Buddha, percaya pada zat yang tunggal. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan. Ini baru aja rokok takut mati gara-gara rokok. Mana ada rokok bisa membunuh? Kalau enggak, inilah orang sekarang. Maka manusia sekarang, maaf mungkin ada beberapa menit lagi, menciptakan karena pikirannya sekarang semua makanan jadi racun. Oh jangan ini kolesterol, jangan ini darah tinggi, jangan ini asam urat. Kita yang menciptakannya, makhluk itu la haula wala quwata. Kita menciptakan penyakit sendiri. Duh kan,
Dahsyatnya. Kenapa sekarang ini di akhir zaman ini seolah makanan musuh semua? Kita yang menciptakannya. Oh ini nanti asam urat, jadilah asam urat. Oh nanti ini darah tinggi, jadilah darah tinggi. Apa yang kau sangkakan terjadi. Ingat, dahsyatnya pikiranmu itu. Bahaya. Oh saya miskin, jadilah kamu miskin. Oh saya gagal, jadilah kamu gagal. Karena tadi kata Abah, apa yang ada di hati sini, kalau kebusukan yang ada, kebencian, dendam, akan apa yang ada kau pikirkan, apa yang kau pikirkan, apa yang menjadi kau ucapkan, apa yang kau ucapkan menjadi apa yang kau perbuat, di penghujungnya akan menjadi nasibmu. Nasib itulah perkataan wala tansa nasibaka minad dunya. Kita bisa dirubah dan jangan lupakan nasibmu. Nah ini yang harus dibangun kembali kesadarannya tadi semua. Ya. Soal apa di dunia ini yang bukan sangkaan manusia, kata Abah juga. Setan, pocong, kuntilanak karena dipikirkan. Karena pikiran kita jin. Itulah jin. Jin itu jenius. Orang-orang yang menemukan dirinya tapi dengan kesadaran sini. Menemukan listrik, menemukan pesawat, menemukan jin. Jenius. Tapi jeniusnya jin itu kalau di sini yang dikendalikan seperti motor jalan sendiri. Kamu nyemplung. Karena jin sumpama ada pikiran, sumpama motor, pesawat, mobil. Tapi kalau kamu percayakan sama dia untuk menyetirmu, tanpa kamu kendalikan, kamulah yang harusnya membawa motor, membawa kereta, membawa apa. Bukan mobilnya. Mobil jin bisa membawa kita kemanapun. Itulah pikiran. Itulah kenapa di sini tiba, karena jin lah yang menjadi pocong, yang menjadi kuyul, kuntilanak, jin. Di Amerika menjadi Dracula, jin. Di Cina yang menjadi vampir, jin. Dan jin pikiran dari orang-orang yang ada di situ. Termasuk pada tadi, makanan. Oh ini penyakit, penyakit, penyakit. Nanti di penghujungnya manusia nggak ada yang bisa dimakan. Karena dia sangka. Inilah sahabat. Dahsyatnya pikiran manusia. Tapi pikiran manusia yang tidak dikendalikan dengan kolbu. Yang sadar Tuhan. Karena jin itu tunduk pada Allah. Iblis itu tunduk pada Allah. Dan semuanya ada pada dadamu. Rumah Allah, Baitullah, Baitul Atiq. Ini semua. Berarti menarik rezeki pun nanti dengan jin. Pikiran kamu. Tadi zaman Nabi Sulaiman. Oh jin memindahkan istana. Jin membangun tembok Cina. Jin membangun Borobudur. Jin membangun Prambanan. Ya jin. Betul jin. Jin itu jenius. Pikiran. Maka orang itu suka jin itu. Tadi semua. Pikiran manusia yang membangun itu jenius. Maka jeniusnya orang-orang zaman dahulu belum bisa dikalahkan dengan jeniusnya. Dia pikir jin itu sosok gitu. Ya inilah pikiran kamu yang melahirkannya. Tadi semua. Maka manusia bisa menggunakan pikirannya. Jack Ma dari orang yang tidak sekolah, pengangguran, bisa merubah dirinya menjadi luar biasa. Pikiran. Maka jangan hanya ngomong la ilah, tapi nggak sadar. Manakib nggak sadar. Khotaman nggak sadar. Siapa yang khotaman, siapa yang manakib, siapa yang dikir. Ya nggak ada gunanya. Karena masalahnya bukan di situ. Kamu nggak usah nyebut apa-apa la sautin la harfin, tapi sadar. Sadar urip, sadar napas, napas masuk, napas keluar. Nanti sahabat kalau kamu sudah memiliki kesadaran. Sebagaimana kamu bisa menciptakan jin-jin dari hantu-hantu. Makanan pun kamu bikin jadi racun. Makanan pun tadi. Termasuk obat. Semua makhluk itu la haula wala quwata, ingat itu. Ada kumin pada kunyit. Ada ginger pada jahe. Ada beta karotin pada siapa? Pada wortel. Ada apa namanya protein pada ikan. Itu Tuhan semua. Itu Nur Muhammad semuanya. Hanya namanya saja disebut begitu. Dan kita manusia sebagai pengendalinya, yang menyangkanya. Kata kita ini ada bagus, oh ini bagus, ini bagus. Baguslah buat tubuhmu. Juga kata kita, oh ini penyakit, ini jadi penyakitlah buat dirimu. Kamu yang menciptakan karena kamu adalah cerminan Tuhan, mazhar Tuhan, kenyataan Tuhan. Ainullah, hakikatullah, wujudullah. Tugasmu hanya satu tadi, kata Tuhan. Sembelihlah kurban. Di sini, Baitul Atiq. Kemudian, nah itulah, udah lebih 10 menit sahabat. Jadi segala apa yang terjadi, kalau nggak percaya. Kata kamu, saya nih punya menantu begini-begini, kata pikiran, itu kan terjadi. Abah sudah menulis buku Status Embun Pagi dulu, 30 tahun yang lalu. Itu dari pengalaman sendiri. Ternyata, apa menciptakan sebuah rumah, kata Abah ingin rumah
10.000 meter square meter. Dengan majelis di belakang, jalannya panjang dari depan. Pada saat saya masih duduk di atas bajai, semua terjadi. Nanti makin berani kita menguji Tuhan. Akhirnya menguji Tuhan di mana? Di Belanda minta jengkol. Di Jerman Timur minta pete. Kalau kita sudah paham kepada itu semua, kita tidak salah. Dan Tuhan senang diuji. Tenang tuh, wah hambaku, kau sudah ngerti, sudah sadar aku. Kau sudah tahu siapa dirimu. Itu senang dia. Sama waktu Allah nanya Ibrahim, ya Ibrahim. Kan tadi, kita ini manusia yang bukan manusia. Gitu. Inilah makhluk langka. Kita ini makhluk langka, yang paling langka, yang paling aneh, yang paling ajaib yang diciptakan Tuhan. Karena perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Mazhar, bayangannya, cerminnya. Maka kamu bisa kun minhu. Kalau kamu sudah sadar, kamu sifat, kamu zat. Zat, sifat, kamu leburkan. Wahdaniyat. A'yan khorjiyah, a'yan sabito. Semua. Biasakan menyerahkan diri. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Wujudkan Allah. Lenyapkan dirimu. Minimal kamu mati pun adalah roji'un. Tadi semua. Ini roji'un enggak, dunia enggak. Ini yang dikhawatirkan Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani. 80% manusia akhir zaman. Susah dunianya, susah akhiratnya. Dan ini Abah menyaksikan ini hari ini. Pergi berbagai orang. Aduh, yang kasihan kita. Tadi semua, ya. Inilah barangkali adalah akibat perbuatan orang-orang yang membalikan hukum-hukum agama. Tapi tidak disadari oleh manusia. Hijab nuraniyah tidak dirasakan sebagai hijab. Sehingga manusia sekarang ini dalam mimpi khayal dalam hidupnya. Memimpikan surga yang jelas-jelas dia sudah berada di surga. Mau surga yang mana yang lebih indah dari bumi ini. Dan itulah kenapa Tuhan bicara Al-Quran. Al-Quran itu bicara kepada siapa? Kepada kita. Tapi Al-Quran itu turun di Arab. Tapi kenapa Nabi Adamnya turun di Indonesia? Tuhan bercerita tentang jannah. Karena Nabi Adam itu lahirnya di Bandung. Dia punya ibu dan punya bapak. Ini kalau kalian tidak punya kesadaran. Tadi semua. Besok Abah akan bahas tentang Nabi Adam. Kapan dilahirkan. Kapan Nabi Adam kawin. Siapa istrinya. Siapa ibu bapaknya. Ini. Karena manusia nggak sadar aja. Dengan dongeng. Kayak Nabi Adam itu alien dari surga. Coba agama kayak apa begitu. Jadilah kita ini zombie-zombie yang nggak sadar. Di alam dunia ini ngayal surga. Sholat, kepaksa, dikir, kepaksa, hidup, kepaksa. Karena nggak ada kesadaran. Ayo. Mudah-mudahan bisa difahami semua. Semua sehat semua. Inilah kita harus revolusi mental. Tadi semua. Revolusi mental tuh ini. Paradigma yang harus kita bangun. Kenali diri. Sadari diri. Tadi. Innama ilahukum ilahu wahid. Bahwa sesungguhnya kita. Sadarlah napas. Nanti sahabat kalau sudah ada di situ. Tariklah napas. Setiap hari menarik napas, menahan napas, narik napas. Untuk sementara latih saja. Lidah ditekukan di waktu malam antara pergantian maghrib dan juga waktu pergantian subuh dan siang. Minimal 2 kali, kalau bagusnya 3 kali. Pergantian di tengah malam. Tekuk di atas, tadi semua. Tutuplah matamu, tutuplah telingamu, tutuplah 2 lubang hidungmu, tutuplah mulutmu. Di situ kau wukuf. Karena haji adalah kurban. Baitul Atiq sembelih. Gitu. Baitul Atiq sembelih. Untuk mendengarkan suara Tuhan, tutuplah pendengaranmu. Untuk melihat nur Tuhan, tutuplah matamu. Untuk merasakan hidupnya Tuhan, tutuplah hidungmu. Untuk merasakan rasanya Tuhan, tutuplah mulut. Di waktu-waktu itu, kemudian setelah itu, masuk napas energi. Tariklah energi kebaikan semua. Lebih sehat, lebih berkah. Aku ini pantas kaya, pantas ini, pantas menikmati surga. Masa Siti Maryam dulu, Tuhan yang sama. Tuhannya nggak pernah tua. Nabi Sulaiman juga yang dulu Tuhannya Tuhan yang sekarang. Masa keyakinan yang begitu hebat tidak pernah ditumbuhkan oleh orang Islam hari ini. Hanya maunya kerja fisik, nyangkul. Itu. Akhirnya jadi binatang kita kerja fisik. Akhirnya siksa kubur. Itulah siksa kubur. Susah dalam mencari rezeki itu siksa kubur. Dan yang terkubur adalah jiwa. Kenapa? Kan kita tidak sadar
Tidak pernah bangun dari tidur. Ya, itu saja. Nanti kita lanjutkan adalah pembahasan tentang kesadaran ini perlu disadarkan. Karena selalu Sidroh Al-Muntaha, Sidroh tiap Isra Mi'raj, Sidroh Al-Muntaha, Nabi ke Sidroh Al-Muntaha. Sidroh Al-Muntaha itu apa? Semua orang. Karena dengan Muhammad yang mana pada dirimu? Sampai kepada Sidroh Al-Muntaha, kesadaran yang tertinggi pada saat tajalilah Allah, sadarlah kamu tentang siapa dirimu, gagahlah kamu. Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Fatah, Al-Rojak, Al-Jabar, Al-Qahar, tuh nama Tuhan tajali pada dirimu semuanya. Kamu gagah, kamu hebat, kamu kaya, kamu berilmu, kamu semuanya. Ini malah sebaliknya. Kamu miskin, kamu petot, kamu lemah, kamu ini, kamu sakit, kamu apa. Mati pun masuk tubuh binatang lagi, repot. Mohon maaf atas kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.